Shalom, saya Okta, saya selaku host di sini dan saya akan menemani Anda di acara podcast Kupas Tuntas, menyelam lebih dalam, memahami lebih luas. Podcast ini lahir dari keinginan kita untuk menyebarkan apa makna dari Alkitabiah, tetapi tentunya yang masih relevan di kehidupan kita. Bagi kalian anak muda, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jadi pada hari ini kita mau ngapain nih? Jadi gini nih kok, ini menanggapi gimana ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh makin gila ya. Oke. Dan sebenarnya tuh kita tuh kayak suka baca-baca quotes gitu loh. Quotes. Iya banyak banget oke. gitu dan mayoritas tuh anak SMK gitu yang lagi TikTok ya kan, Hmm, banyak-banyak galaunya gitu loh. Hidup Oke, galau kan gak enak ya. Benar. Apalagi kita udah ditebus Kristus. Iya. Nah ini aku tuh nemu quotes unik banget sih. Bunyinya gini, bagaimana pendapat kita Hmm, kalau ada orang bilang, kalau kamu baik, aku tambah baik, kalau kamu jahat, aku tambah jahat. Intinya kita disuruh jadi cermin gitu loh. Nah, itu kan oke. menurutku kurang gimana gitu loh. Kurang tepat ya Iya kayaknya kayak ya. apa sih ini? Iya. Itu kok menurut Alkitab gimana ya kok? Iya, sebelum kita masuk ke menurut Alkitab, kalau kita lihat atau baca quotes, itu kadang quotes itu tidak lengkap. Nah, contoh nih, Okta pernah dengar kan namanya customer is always right. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Sedikit-sedikit sih. Sedikit-sedikit pernah ya. Jadi biasanya kalau kata itu dipakai untuk apa? Kalau ada orang belanja, pergi beli sesuatu, dipakai untuk seenaknya sendiri. Betul ya? Nah, tapi tahu nggak sih, ternyata quotes itu cuma sebagian loh, nggak penuh. Penuhnya apa sih? Nah, penuhnya itu adalah customer is always right in a matter of taste. Nah, ini kan ada belakangnya nih. Quotes ini disampaikan oleh Harry. Nah, sebenarnya quotes ini pertama kali dibikin itu dengan fokus seperti ini. Dulu kan dia punya sebuah toko ya, dan itu tuh mengajarkan kepada karyawannya supaya tidak menjudge penilaian orang lain yang ingin membeli produknya dia. Misalkan nih, Okta punya toko baju, ya. Okta bikin baju-baju yang menurut Okta, oh ini bagus nih, yang ini bagus, ini selection-nya yang di sini nih. Tapi yang ini kurang bagus nih, tak taruh di belakang. Misalkan gitu ya. Tiba-tiba ada customer, ada pelanggan datang ke tempatnya Okta dan mau beli yang justru yang Okta bilang ini kurang bagus sih sebenarnya gitu kan. Tapi inilah yang dimaksud dari quotes itu bahwa kita tidak boleh menghakimi apa yang kesukaannya dari pembeli, karena mau bagaimanapun pembeli itu tetap datang ke tempat kita untuk membeli barang kita, gitu. Oh, tapi ya kadang orang tuh menggunakan kata itu untuk aku pembeli kok, aku raja. Iya, pembeli adalah raja ya kalau di Indonesia gitu ya. Saya pernah tuh waktu itu pembeli adalah raja kan, saya balesin raja kok ngutang. Raja kok nyicil gitu Raja ya. kok nyicil ya. Bener banget, apalagi kalau kita sekarang handphone gitu ya. Iya. Pay later. Pay later ya. Bayar, bahwa sekarang bayarnya nanti gitu. Iya, benar. Oh, oke. Berarti Gitu. kita terkadang manusia suka memotong-motong gitu ya. Iya, karena apa? Kita suka lihat yang bagusnya, tapi nggak mau lihat belakangnya atau mengeluarkan itu dari konteks. Padahal Gitu. maknanya beda. Nah, kalau disambungin sama konteks aslinya, maknanya jadi beda, betul ya? Betul sih. Nah, itulah yang terjadi juga dalam Alkitab. Kita baca teks, itu nggak boleh lepas dari teks dan konteks. Karena seperti quotes tadi, ketika ayat kita comot sedikit, kita keluarin, maka pengertiannya jadi berbeda.
gitu ya. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan tentang mirroring ini? Bagaimana sih Kristus mengajarkan kita tentang kehidupan itu? Kita bisa mempelajarinya dari Galatia 2 ayat 20. Begini ceritanya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini kalau dipotong di satu ayat ini, kira-kira bisa nangkep nggak apa message aslinya? Iya, gini, ya kayak coba deh. Pokoknya berarti kayak ini ya, aku hidup karena Kristus, jadi Kristus yang hidup dalam aku, jadi aku harus berlaku seperti Kristus. Iya, benar-benar. Kurang lebih seperti itu Iya. ya. Ya. Tapi ini akan sangat lebih dalam kalau kita pelajari apa sih sejarahnya di Galatia. Mengapa sih kok ada tulisan ini harus dituliskan seperti ini? Jadi di Galatia itu ketika Paulus menulis surat ini, itu ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Ya, di Galatia itu Paulus sedang mengingatkan kepada saudara-saudara seiman, yaitu pengikut-pengikut Kristus, untuk tidak terpengaruh oleh bangsa Yahudi. Karena pada saat itu seperti ini. Di sana tuh ada pertikaian, perdebatan yang sangat hebat sekali antara orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan orang-orang non-Yahudi yang juga Kristen. Oh, jadi ada dua kubu. Sedangkan kubu Yahudi selalu memaksakan bahwa orang non-Yahudi itu juga harus tunduk pada hukum Taurat. Nah, itu yang menjadi masalah. Begitu. Hingga akhirnya pada Rasul Paulus ini akhirnya mengadakan sebuah konsili gereja ya. Konsili gereja pertama di mana Paulus akhirnya menetapkan nih, Paulus, Barnabas, dan bapak-bapak gereja lainnya menetapkan di Antioquia, pokoknya adalah Kristus itu sudah cukup, jadi orang non-Yahudi tidak perlu tunduk kepada hukum Taurat. Jadi orang yang tidak bersunat atau goyim itu tidak perlu tunduk kepada hukum Taurat. Gitu. Karena hukum Taurat itu hanya mengekang atau menjadi beban oleh orang-orang Yahudi. Oh gitu. Begitu. Jadi ini pemahaman baru ya buat kita smart people. Ya. Tadi kan Ko Erik bilang teks dan konteks, berarti maksudnya kita baca Alkitab itu sama judulnya ya? Sama perikopnya, betul. Sama perikopnya baru ada perikopnya, baru kita baca. Bahkan satu perikop dengan perikop lain itu kadang punya kohesi, punya koherensi. Artinya apa? Yang satu melengkapi yang satunya. Nah, bahkan pasal pertama dengan pasal kedua bisa jadi itu ada hubungannya. Gitu. Misalkan contoh ya, dalam Kejadian 1 dan pasal Kejadian 2 ya, itu kan yang di Kejadian pertama itu kan sudah disebutkan tentang Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ya kan? Tetapi di pasal 2 diulang lagi. Tapi yang diciptakan siapa? Adam dulu. Setelah diciptakan Adam, baru dia menciptakan istrinya yang kemudian dinamai oleh Hawa. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kadang tuh bingung nggak sih? Loh, kan tadi di pasal 1 udah nyeritain manusia, laki-laki dan perempuan ya. Tapi kok di pasal 2 nyiptain Adam lagi? Kok nyiptain manusia lagi? Terus kok nyiptain perempuan gitu? Kadang pernah bingung nggak? Kalau misalkan, kadang kalau kita baca Alkitab perlu diulang-ulang ya. Kalau sekali aja kayaknya, kok gini ya? Iya, betul. Nah, cenderungnya di Alkitab, di Perjanjian Lama, terutama Kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, terus Imamat, Bilangan, Ulangan. Berarti disingkatnya apa? Kakak apa? Itu dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan tanah. Tanah? Ya.
bukan singkatan tapi memang itu tanah. Oh. Itu 5 kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Perjanjian Lama maksudnya. Jadi ada Taurat, ada kitab-kitab para nabi dan tulisan-tulisan suci. Itu yang disebut dengan tanah. Dan kalau 5 kitab pertama itu adalah Taurat. Oke. Gitu. Terus tadi mengenai hukum Taurat ya. Ya. Tadi kan berarti kan kita udah ditebus Tuhan. Nah, betul. Itu gimana sih kalau orang dulu menurut Alkitab hidup pakai hukum Taurat tuh gimana gitu? Ya, kalau hukum Taurat itu sangat berat, berat sekali ya. Kita bisa baca di Yakobus 2 ayat 10. Bentar, saya sama lihat juga ya. Ya, Yakobus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bentar. Oh, belum nemu. Oke. Belum nemu. Mari kita baca bersama. Mungkin barangkali Okta bisa membacakan. Di Yakobus 2 ayat 10. Bentar. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Hah? Ya. Mantap ya? Mantap sekali ya. Nah, itulah gambaran tentang beratnya hukum Taurat. Maksudnya ketika kamu salah satu aja dari hukum-hukum yang ada, yaitu 613 pasal. Wow. Banyak sekali kan? Banyak. Nah, artinya kalau kamu salah satu aja, 612 sisanya yang kamu turuti itu termasuk gagal. Itulah beratnya hukum Taurat. Jadi kita kayak suci banget gitu ya? Nah, itu. Makanya ketika ada Yesus itu mengganti dengan hukum kasih. Nah, hukum kasih ini sebenarnya seperti building fences around Torah. Maksudnya begini. Ini ada hukum Taurat 613. Sebelum kita melanggar itu, Tuhan itu memberi pagar di halamannya. Nah, kalau ada pagar di halamannya, ketika kita sudah masuk dari pagar itu, maka kita sedang mendekati hukum Taurat yang akan kita salahkan itu. Makanya itulah sistem dosa. Jadi dosa itu membuat kita menyadari bahwa ini aku bersalah. Jangan sampai kamu berdosa dulu atau bersalah dulu, baru minta ampun atau bertobat. Tapi kita baru mau masuk ke dalam kesalahan itu, kita sudah ingat, oh ya ini tidak boleh, berarti balik. Nah, jadi itulah fungsinya building fences around Torah. Supaya kita tidak terlanjur masuk ke dalam. Gitu. Itulah yang digunakan Yesus ketika dia menyampaikan bahwa hukum kasih. Kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang tidak sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia. Oh, berarti Tuhan itu benar-benar baik ya? Iya. Kita diselamatkan dari 613 hukum Taurat. Ya. Coba kita hidup di zaman itu. Wah, beda ya. Karena yang bisa tunduk kepada hukum Taurat hanya orang Yahudi. Wow. Sedangkan kita bukan orang Yahudi. Kita goyim. Kita adalah goyim. Betul. Goyim. Kita adalah goyim. Kita goyim ya. Gitu. Terus ada lagi. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya kita lakukan dari quotes tadi? Quotes itu kan tadi mengatakan bahwa kalau kita jahat, kita harus jahat juga. Tapi yang Yesus ajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan mengasihi musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Ketika ditampar, berikan satunya, ya kan? Berikan satunya. Tapi gitu. Pertanyaannya apakah kita bisa gitu? Nah, sedangkan betul. Kebanyakan contoh nih diri saya sendiri, kadang kita sudah tahu Tuhan berfirman seperti itu, kadang aduh rasanya, aduh masih gitu. Belum pengen gitu ya. Ya, itulah makanya Yesus memberikan kita roh penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di setiap kita. Maka dari itu, Roh Kudus akan membantu kita menghadapi hal-hal tersebut. Sebab Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi dari kapasitas kita. Semuanya itu selalu diberikan sesuai dengan kapasitas kita. Begitu. Ternyata ya, aku tuh ngerasa apa ya, itu ya baik banget ya ternyata ya. Iya. Maksudnya, gimana ya? Kayak tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata gitu. Sampai tidak bisa pakai kata-kata. Iya, karena kayak, oh maksudnya begini. Setelah aku mengerti,
Oh, mau Tuhan tuh begini ya Iya, ternyata. betul, betul. Oke, terus ada lagi nih, Ko, Oke, seputar tentang quotes juga ya. oke. Tapi menurutku, eee, kalau tadi mengenai cermin sih, kalau Betul. yang ini tuh gini nih, dan, quotes ini tuh pernah dijadiin sampul buku. Sampul buku. Iya, Oke, ada. oke. Itu kalau aku lihat waktu SD ada sampul Ya, coklat gitu kan. ya. Bunyinya tuh gini, "Hemat pangkal kaya." Peribahasa ya. Peribahasa ya. Peribahasa Nah, hemat pangkal kaya ya. kadang, buku ya itu aku nggak tahu ya kalau secara Alkitab, tapi aku pernah lihat itu di sampul buku. Oke, pasti buku tentang menabung ya. Bener bener, tentang Antara buku menabung. tabungan, buku apa, dari kecil kan kita diajarkan untuk menabung ya. Mhm, Nah, tapi apakah benar sih hemat pangkal mhm, kaya? Hemat pangkal kaya itu memang seperti itu mhm, peribahasanya ya. Tapi cenderungnya di zaman sekarang ini kita tidak lagi pakai kata hemat pangkal kaya, tapi pakainya apa? kaya pangkal hemat. Enggak, beda, enggak Dibalik dibalik doang. doang, enggak dibalik doang ya. Tapi biasanya apa? Pelit pangkal kaya. Bener nggak sih? Oh iya, Karena dengan pelit itu kita menghemat. orang orang mikir gitu iya, ya. dengan pelit kita menghemat. Dengan pelit kita menghemat. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, kita itu harus melihat kembali ke dalam Alkitab. Mhm, Karena kita adalah orang percaya, mhm, betul ya? Karena kita orang percaya, maka kita menganggap mhm, bahwa Alkitab itu adalah perjanjian antara manusia dengan dengan Tuhan. Tuhan. Maka dari itu, semua yang tertulis dalam Alkitab itu harus kita pelajari satu persatu supaya kita mengerti apa kehendaknya Tuhan. Mmm, Nah, seperti contoh nih, ada mhm, Boas, ada Daud, mmm, ada nabi-nabi yang lain. Kalau Raja Daud pasti kan terkenal dengan kekayaannya, kekayaan. kaya banget kan? Mhm, Tetapi apakah kekayaannya yang membuat ia ditulis dalam Alkitab? enggak, Enggak ya? enggak, Beda kan? mhm, Enggak kan? Nah, mhm, itulah yang menjadi fokusnya Tuhan. mmm, Kita itu bukan untuk mencari kekayaan. mmm, Kita itu di dunia untuk mengerti siapa Tuhan dan kita menyembah Tuhan. mmm, Dan yang harus kita lakukan adalah menjadi serupa dengan dengan Kristus. Kristus. Begitu. Jadi bukan kita lantas mengejar kekayaan Mhm, itu, tetapi yang kita kejar adalah menjadi serupa dengan Kristus. tapi banyak Itulah loh, tujuan kita tapi sebenarnya. banyak loh. Kalau misalkan nih hemat pangkal kaya, Ya, kadang tuh orang, ada yang apa ya, sampai ngejar kekayaan tuh ke gunung-gunung gitu. ya, itu kan pasti karena sudah orientasinya Oh, kekayaan, oke. gitu ya. Nah, jadi Mhm, tadi kan kita sudah mempelajari bahwa ini memang peribahasa mhm, ya, tetapi Tuhan itu tidak lantas membiarkan kita tidak punya apa-apa, juga mmm, enggak. Tuhan itu sudah mempercayakan kepada kita semua apapun yang kita punya. mmm, Apapun itu mhm, adalah pemberian Tuhan. mmm, Maka kita sebagai mhm. hambanya harus mengelola itu dengan baik. Oh, Jadi oke. bukan kita menghemat maka kita kaya, tetapi kita harus mengelola apa yang diberikan Tuhan Mhm, dengan baik. mhm, Maka berkat yang kita terima itu bisa memberkati orang lain. mmm. Begitu. Nah terus kalau misalkan dari kecil nih kita udah dikasih quotes seperti hemat pangkal kaya terus gimana itu tuh? Iya, kalau kita sudah memang punya gaya hidup seperti itu, tidak masalah. Mmm. Yang penting kita tidak mengejar kekayaan itu. Oh, dengan catatan tidak mengejar kekayaan ya? Betul, karena orientasi kita itu harus benar, Mmm, bukan melenceng ya, mmm, bukan ke sana kemari ya. Nah, kita lihat dulu dari ayat Alkitab. mmm, Ayat Alkitab itu juga ada loh tentang kekayaan, mmm, hal tentang kekayaan ya. Kita lihat di Matius 6 ayat 24. mhm, Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika mhm, demikian, ia akan dapat membenci yang benci. seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mamon di sini apa? Nah, kalau menurut Okta, Mammon artinya apa?
Mamon itu sering dikaitkan dengan uang. Uang ya. Hmm. Dalam perikop ini juga mengenai hal uang, ya, mengenai harta benda, ya. Nah, di sini kata mamon kalau misalkan itu cenderung kepada uang, mengapa diterjemahkan tetap ditulis mamon, bukan kepada Allah dan kepada uang? Kenapa? Kira-kira kenapa? Mungkin di konteks ini mamon itu mungkin banyak kali ya. Mungkin banyak ya. Maksudnya nggak cuma uang. Nggak cuma uang, ya. Mamon itu sebenarnya bukan hanya uang. Harta benda bisa, bisa yang lainnya, contoh pengetahuan, akal budi, kita terlalu mengandalkan itu bisa, pelayanan kita bahkan bisa. Artinya apa? Mamon itu adalah berhala. Dan berhala itu kan kalau zaman dulu kita bilang berhala, orang Israel nyembah berhala pasti patung lembu emas, patung lembu emas, pasti emas, pasti emas ya. Tapi zaman sekarang ini berhala itu sudah bukan lagi bentuknya fisik, sudah bukan lagi bentuknya uang, tetapi apapun yang kita pikirkan melebihi dari Tuhan, itulah berhala kita. Kita kebanyakan pelayanan di gereja, bisa kan? Mungkin saja kita bisa jadi WL. Wih, kan keren banget tuh kan? WL di panggung, tapi yang kita cari justru aku konser nih, ya kan aku kelihatan keren. Nah, itu yang menjadi berhala kita. Kenapa? Tidak memfokuskan diri untuk penyembahan kepada Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Bermegah gitu. Bermegah diri. Nah, itulah yang disebut dengan berhala. Mamonnya kita. Gitu. Berarti ini aku dapat salah satu paradigma tentang ini. Jadi kayak apa ya? Dapat ilustrasi itu kayak seolah-olah kalau kita mau sukses, kalau kita lewat ada 2 jalur. Makanya ada kan selaku sekolah minggu mau jalan yang lebar atau yang sempit. Mungkin kalau jalan yang sempit itu menujunya ke Tuhan, karena untuk mencapai Tuhan itu sebenarnya juga sulit ya. Sulit. Tapi aku mendapat suatu kayak pandangan tuh gini kok. Kalau kamu pilih jalan sempit, berarti kan kita kan sesak gitu ya. Kita harus berusaha gitu. Tapi ketika kita udah berusaha, kita benar-benar sama Tuhan, kita kayak bukan mencari kaya lagi. Kayak ya udah Tuhan pasti cukupin. Betul. Tapi kalau misalkan kita langsung nyari ke pengen kayanya. Memang kaya sih, tapi kayak belum tentu hidupnya tenang. Nah, itu. Karena itu tadi, ketika kita semakin kenal dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan apa yang Dia rencanakan kepada kita. Oh, berarti Tuhan itu sebenarnya sudah tahu ya? Sudah tahu. Karena rencana Tuhan itu dari awal sampai akhirnya itu semuanya sudah ditentukan. Jadi rencana Tuhan itu sudah ada sebelum kita dibuat dalam rahim ibu kita. Itu semuanya sudah Tuhan rencanakan. Berarti dengan kata lain, di dunia ini sebenarnya tidak ada produk gagal dong? Betul. Karena semua dari kita punya panggilannya masing-masing. Gitu ya. Kadang suka ini sih kalau sama orang, aku produk gagal gitu. Iya. Nah, Tuhan sebenarnya maksudnya begitu loh. Iya. Tapi makanya kan ada lagu tuh, di dalam kelemahanku sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku lebih hebat Tuhanku. Itulah yang membuat Tuhan kita itu istimewa. Begitu. Ya kadang kita harus gimana ya kalau kita kadang tuh orang kita nyanyi, kadang tidak mengenal. Betul. Apa maknanya? Ternyata kalau udah dikupas tuntas gitu. Kupas tuntas ya. Ternyata dalam banget dalam gitu banget ya. Maknanya seperti itu loh teman-teman. Betul. Itulah salah satu bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Gitu. Dengan menyanyi kita juga sambil menghayati, maksudnya ya benar ya. Aku kekurangan seperti ini Tuhan. Tapi karena berkat dari Tuhan, karena kuasa dari Tuhan, aku bisa melakukannya. Begitu. Oke, seputar dari hemat pangkal kaya ya. Ya, kembali lagi ya kita masuk ke hemat pangkal kaya ya. Nah, Tuhan itu kenapa sih sangat pencemburu? Ya kan? Kenapa kok dia bilang tidak ada yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan?
Kenapa kok harus pilih Tuhan, pilih Allah, atau pilih Mammon, begitu ya. Nah, Tuhan itu sudah di apa ya namanya ya? Kristus itu adalah calon mempelai laki-laki kita. Calon mempelai laki-laki kita. Betul. Maksudnya apa nih? Coba Maksudnya dijelaskan. begini. Dalam kitab Wahyu itu kan ada penggambaran bahwa akan terjadi perkawinan anak domba. Nah, perkawinan anak domba itu pasti ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan perempuannya itu adalah gerejanya, yaitu siapa? Umatnya, orang-orang yang percaya. Maka kita itu sudah ditunangkan kepada Kristus. Maka ketika kita melihat orang lain, dalam hal ini Mammon, berarti kayak melihat sesuatu yang lain, selain dari Kristus, maka Kristus akan cemburu. Oh, begitu. Karena dia tunangan kita, begitu. Iya, benar. Itulah yang disebut dengan ini tadi, di mana tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Maka dari itu, kita harus memperbaiki diri dengan cara melihat apa sih yang menjadi kerinduan kita. Benar nggak sih kita menaruh Tuhan pada tempat nomor satu kita? Atau jangan-jangan kita masih mengejar kekayaan? Gitu. Oh, ternyata maknanya gitu. Semakin kita kesini semakin dalam ya. Kalau smart people mungkin ngerasain juga ya pembicaraan kita. Kita tuh seperti dibawa rindu akan jiwa-jiwa. Betul, betul. Sebenarnya itu. Dia rindu akan jiwa-jiwa. Iya. Kalau kita tahu ya, ternyata maknanya seperti ini. Nah, kita masuk quotes lagi. Yang lebih dalam lagi nih, Klerik. Oke. Ini seputar ketiga berarti ya ini ya. Ketiga nih. Sebenarnya banyak quotes sih yang kita perlu kupas tuntas dan sebenarnya tuh itu tuh kayaknya kurang baik gitu buat kita. Ini ada lagi quotes. Quotesnya apa ini tuh? Mungkin agak nyambung sama yang quotes kedua tadi ya tentang 5 pangkal kaya. Ya. Tadi kalau kita bahasin Mammon tuh uang. Ya, betul. Berarti untuk mencari uang kita ada rencana kan? Betul. Nah, yang quotes ketiga bunyinya terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu. Nah, itu. Berarti kan agak sama ya, Kak, mirip gitu. Ya. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tapi sebenarnya mirip ya, enggak ya. Karena di sini tuh ada kata terkadang. Terkadang. Diawali dengan kata terkadang. Kadang-kadang itu bahasa Jawanya kolok-kolok. Berarti nggak pasti. Nggak pasti ya. Artinya apa? Dia ada muatan di sana, pengertian bahwa sak penae yang memberi. Bener nggak? Bener. Ya kan, terkadang. Terkadang itu berarti sak senengnya toh. Berarti nggak. Mau kapan nggak tahu, ya kan? Jadi kesannya itu terkadang, kata terkadang itu berarti Tuhan sak senengnya dia sendiri. Iya toh, sak senengnya Tuhan aja gitu kan? Kan ya, terus di sak senengnya loh kok gini. Nah, Oke ya. Tapi kan tadi sudah saya bilang bahwa Tuhan itu sudah punya rencana dari sebelum kita diciptakan sampai kita nanti sudah dipanggil. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kitanya. Kalau Tuhan itu udah pokoknya gini. Dia itu sudah punya rencana dan dia sudah mengantisipasi kamu tuh pasti bakal kesini nih. Jadi oke, diikuti sampai nanti kita baru kembali ke tracknya Tuhan. Wah, berarti kalau ada maps Google kayaknya jalurnya gini-gini. Wah, jalurnya nggak cuma gini, bahkan kadang bisa muter di bundaran 10 kali ya. Oh gitu ya. Karena beberapa orang kadang ada yang dapat panggilan tapi nggak mau, lari dulu ke sana, lari jauh banget sampai akhirnya tetap dibawa balik masuk ke rencana Tuhan. Balik lagi, muter lagi. Tetap bisa dikembalikan sama Tuhan. Karena cara yang dipakai Tuhan itu tidak pernah terbatas dan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Itulah caranya Tuhan. Nah, kita lihat dulu ya dari Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya.
biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun. Ya, itu ya tadi ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kemudian kita lanjutkan dalam Yakobus 12 ayat 15 Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian firman Tuhan. Ya. Nah, jadi dari 2 ayat tadi yang kita sudah baca, itu kan ada istilah yang pertama, pencobaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, itu ada kata ujian. Ujian ya, ujian. Dan yang terakhir di ayat 13 itu kata dicobai. Berarti ada 3 kata ya. 3 kata nih, ada pencobaan, oke. Yang kedua ujian, yang ketiga dicobai. Oke. Nah, jadi kalau nanti sekilas kita baca, kayaknya 3 kata ini mirip ya. Mirip. Kan ada dicobai, ada pencobaan, ada ujian. Mirip kayaknya ya. Tapi apa betul itu mirip? Menurut Okta gimana? 3 kata ini beda atau sama? Beda sih, kalau menurut aku beda. Bedanya di mana? Yang pertama tadi? Yang pertama pencobaan. Kalau pencobaan itu apa ya? Pencobaan apa ya namanya? Pencobaan. Tapi pokoknya beda. Kalau diuji itu kita diuji dengan misalkan contoh aja kita mau kerja nih. Terus aduh malas banget nih, mager banget. Kita diuji sama diri kita sendiri. Kalau yang terakhir dicobai. Kalau dicobai itu lebih ke kata misalkan nih Tuhan bilang, kan kita nggak boleh ke tempat-tempat sepi. Nah terus kita ke sana, terus kita uji nyali gitu. Uji nyali. Itu kan namanya mencobai gitu, mencobai diri sendiri. Oke. Iya. Mungkin itu yang mencobai ke yang pertama ya? Iya, itu pencobaan ya, tapi yang pertama ya. Dicobai. Dicobai itu berarti dari luar ya. Dari luar. Kita dicobai, berarti ada gangguan itu dari luar. Ada eksternal gitu ya. Kalau pencobaan itu seperti yang dituliskan dalam Yakobus tadi, itu pencobaan itu dari diri kita sendiri. Ya, itu bedanya ya. Karena keinginan kita itu yang menyebabkan adanya pencobaan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Iya, betul ya. Karena kita sudah tahu bahwa kita harus terus menyembah Tuhan dan menempatkan posisi Tuhan itu di nomor 1 dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya Tuhan itu berikan? Tuhan itu hanya memberikan kepada kita ujian. Kenapa harus ada ujian? Kita kalau mau ngambil SIM, pasti ada ujian. Ada dong. Ada kan? Ada. Kalau lulus baru punya SIM. Kalau nggak lulus, nggak punya SIM. Nah, karena ini juga mirip dengan cara kerja Tuhan. Ketika kita lulus dalam melakukan sesuatu, dalam ujiannya itu, maka kita dinilai layak untuk level up. Gitu. Layak untuk diberi tanggung jawab yang lebih. Makanya ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, gitu. Mungkin tadi kan kita bilang level up gitu ya. Iya. Dengan levelnya Tuhan. Nah, yang dimaksud dari contohnya Ko Erik tuh, yang dimaksud
kita level up itu yang gimana? Kalau kita dari kerja awalnya staff jadi manajer level up, tapi level up-nya Tuhan itu yang gimana sih Nah, sebenarnya? kalau secara dunia, Mhm. level up yang kita pikir adalah naik kekayaan kita, Betul betul naik betul. status kita, Betul. naik apapun yang kita punya jadi tambah banyak. Betul Mhm. ya? Tetapi level up yang dimaksudkan di sini Mhm. itu kita mengenal Tuhan semakin dekat. Mmm. Contoh, ketika kita kenal seseorang, Mhm. hanya kenal orangnya, Mhm. baru ketemu 1 2 kali, kita belum tahu dia kesukaannya apa. Betul. Kita belum tahu dia biasa makan kemana. Mmm. Kita juga belum tahu Sabtu Minggu dia ada acara apa, kegiatan Mhm. apa. Tapi kalau kita kenal, Mhm. kita makin banyak komunikasi, semakin deket, Mhm. kita bisa tahu, oh hari Minggu biasanya dia ke sini. Mmm. Dia sukanya makan ini. Dia kalau lagi bad mood tuh biasa dikasih ini. Mhm. Ya kan? Itulah sama dengan halnya kita dengan Tuhan. Mmm. Ketika kita semakin sering membaca Alkitab, Mhm. kita sering berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita tahu apa yang maunya Tuhan. Oh, Itulah yang gitu. disebut dengan level up, Bukan menambah kekayaan bukan ya? kekayaan. Betul, Berarti gitu. bisa jadi begini, smart people, Ya, misalkan dulu kita kerja orangnya nggak sabar ya, hmm, terus kita, kata Tuhan kan kita harus sabar ya. harus sabar, Nah itu betul. sabar kadang kalau maunya Tuhan itu kan sabar tanpa batas ya. Ya, sabarnya tanpa Tapi batas kalau ya. kita bahasa Jawa biasanya, "Ah sabar terus aku kapan?" Terus aku kapan Nah ya? itu. Jadi mungkin maksud Tuhan tuh sabar, apa tadi, Apa level up-nya level up itu kalau kita asalnya nggak sabar gitu, mungkin kita akan diuji supaya kita makin sabar. supaya kita makin sabar. Ya, itulah yang digunakan dalam bahasa Alkitab ya, Mmm. bahwa kata sabar itu sebenarnya mengandung arti bukan mengalah, Mhm. bukan menahan diri, tapi panjang kesusahan. Panjang kesusahan, Panjang udah kesusahan. susah suruh panjang lagi. Nah, itulah. Jadi bahasa Inggrisnya itu long suffering ya. Long Long suffering. suffering itulah kesabaran yang dituliskan dalam Mhm. Alkitab gitu. Jadi panjang sabar itu bukan hanya yoi sabar, ngalah, Mmm. ngalah, ngalah. Tapi penderitaan itu akan terasa panjang, tapi kita tidak merasakan kegelisahan di Mmm. sana, tapi kita tetap merasa damai. Gitu Nah, indahnya bersama Tuhan. tadi kan sabar menurut Ko Erik itu kan, apa, penderitaan ya? Ya, Penderitaan yang gimana? penderitaannya gimana? Yang ngerti kan kalau kita sabar. Kadang kalau kita suruh mengalah, itu kadang kita nggak suka ya. Kadang kita tuh semaunya kita sendiri, Mmm. pengen menang sendiri, Mmm. betul ya? Mhm. Nah, itulah gunanya kerendahan hati. Mhm. Jadi kita bisa mengalah Mhm. dan mengontrol diri kita untuk tidak egosentris. Mmm. Itulah yang disebut dengan sabar, long Mmm. suffering. Jadi menderita Panjang. gitu ya? Ya, secara manusia kalau orang lain yang melihat, kok menderita terus kayak Mhm. disalahi kok ngalah-ngalah terus, Mhm. kok bendek kali DN yang ngalah terus, kan Mmm. gitu ya. Kadang Mhm. pernah kali kan kita Mhm. mikir gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sabar. Mmm. Meskipun orang lain melihat, wah ki ra enak ki uripe gitu kan. Enak urip. Iya kan, kadang bisa mikir gitu ya, Mhm. oh hidupnya kok cuman bersabar tok. Mhm. Tapi itulah yang dimaksudkan dari Tuhan bahwa kita itu tidak egosentris, artinya tidak Mmm. memusatkan perhatian itu kepada diri kita, Mhm. tetapi memikirkan juga orang lain. Jadi Mmm. kalau kita harus bisa memaklumi ketika orang lain bertindak Mhm. sesuatu. Jadi ceritanya adalah kita menggunakan sudut pandangnya dia Mhm. untuk melihat masalah yang ada, begitu. Oh. Oke, jadi kita balik lagi nih. Nah Mhm. ini tentang menghancurkan rencana ini. Oke, ya. Jadi tadi kan kita sudah bahas tentang menghancurkan Mhm. rencana ya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang menghancurkan rencana kita, Mmm. tapi kayak perumpamaan Google Map tadi Mhm. itu, kita pengen ke suatu tempat, Tuhan sudah menentukan rutenya, Mhm. tapi kita seringnya tidak Sakarepe mau. dhewe. Sakarepe Dhewe. dewe ya, sesuka kita sendiri. Mhm. Biasanya kita yang semau kita sendiri.
Makanya ketika hancur, mikirnya, wah Tuhan yang menghancurkan. Tapi kan enggak. Rencana kita yang kita buat tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Maka ketika tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan. Makanya di Google Maps tadi, sampai sana diambil lagi, dan diambilnya itu kita nganggap Tuhan menghancurkan. Iya, betul kan? Kita mikirnya, wah Tuhan menghancurkan nih. Tapi enggak, karena tujuannya bukan ke sana sebenarnya. Kita yang dari awal sudah salah tujuan. Gitu. Itulah yang disebut dengan menghancurkan ini ya. Jadi sebenarnya ada kata ini ya, kalau diganti, itu lebih tepatnya begini. Tuhan tidak meluluskan atau tidak menyetujui rencanamu karena rencanamu tidak sesuai dengan rencananya. Jadi lebih tepatnya tuh kayak gitu. Tapi ada pantangannya. Pantangannya ada. Bukannya Tuhan itu selalu ya dan amin. Ya dan amin, ya benar sih. Ya, tapi kan kehendaknya, bukan kehendak kita, iya kan? Oh gitu ya. Nah, jadi kalau kita merancangkan sesuatu, membuat sesuatu, itu jangan hanya berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan akal budi kita, tapi libatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan. Kita bantu dalam doa, kita berdoa, Tuhan itu bisa menjawab dari berbagai macam hal. Contoh, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh kadang di dalam hati kita, Roh Kudus memberi suatu peringatan kepada kita dengan berbagai macam hal. Contoh, bisa jadi kita waktu berdoa akan melakukan sesuatu itu nggak tenang. Atau merasa, ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya nggak bener deh. Nah, itulah tuntunan dari Roh Kudus. Jadi, ketika kita rutin berdoa, maka ketajaman kita mendengar apa perintah dari Roh Kudus itu semakin tajam. Jadi kita akan semakin tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan mau, bagaimana sih membangun rencana kita supaya sejalan atau selaras dengan kehendaknya Tuhan. Gitu. Oke, itu mengenai itu tadi tentang ini ya, rencana itu ya tadi, terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu ya. Tetapi yang benar menurut saya adalah Tuhan tidak meluluskan atau tidak menyetujui tujuanmu karena rencanamu itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Jadi gini ya Smart People, jadi bukan Tuhan tidak pernah menghancurkan rencana kita. Betul. Tapi kita yang selalu berbelok dari rencana Tuhan. Ya, sehingga betul. Saat Tuhan meluruskan, menganggap Tuhan menghancurkan. Padahal Tuhan tidak pernah menghancurkan. Sekarang ada quotes lagi nih. Kita kan banyak bahas quotes karena menurutku quotes ini terlihat benar kadang tuh ya. Terlihat benar itu. Kadang, tapi kalau kita kayaknya kupas tuntas kayaknya enggak ya. Enggak gitu ya. Oke. Dan apa nih quotes-nya nih? Bentar, saya cari dulu ya. Oke. Ini berarti quotes keempat ya. Tadi kita udah bahas 3 quotes, sekarang ini quotes keempat. Oke. Ini mengenai tentang hancur dan menghancurkan lagi. Oh, apalagi nih? Tadi rencana, sekarang apa ini? Ini rencana. Ini juga maksudnya kayak sebuah rencana mungkin. Tapi lebih untuk kita sendiri. Contohnya begini. Tuhan kayak ini. Ini gimana sih quotes-nya? Susah baca quotes-nya. Beginilah yang kumaksud Tuhan. Bukan hancurnya orang yang menyakiti aku. Tetapi lancarkanlah rezekiku. Maksudnya gimana sih ya itu? Ini terkesan nyuruh Tuhan nggak sih? Iya, ini kayak nyuruh Tuhan ya, Tuhan disuruh-suruh gitu. Iya. Padahal kan secara apa ya? Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sangat superior daripada kita. Kita nyuruh bos kita aja pakai tunduk-tunduk hormat-hormat ya minimal gitu ya. Nah ini kok malah nyuruh lancarkan rezeki kita. Nyuruh lancarkan rezeki. Tadi kita bahas di quotes
tentang ini ya, hemat pangkal hemat kaya pangkal ya, kaya itu ya. bahwa kita tidak bisa meletakkan tujuan kita terhadap sesuatu. Nah, kalau quotes ini artinya kan fokusnya pada kekayaan, betul ya? Bener. Terlihat sekali bahwa ngikut Tuhan demi kaya. Demi Ya, kaya. betul ya. Supaya musuhku lihat aku kaya gara-gara kaya Tuhan. gara-gara Nah, kan Tuhan. gitu ya. Tapi kita tadi sudah belajar bahwa kita harus meletakkan tujuan kita kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang benar, bukan kepada yang lainnya, begitu. Jadi sejahat apapun orang itu, bukan urusannya kita untuk menghakimi orang itu, dan kita juga tidak bisa menyuruh Tuhan untuk membalaskannya. Jadi jangan sampai kita berdoa, Tuhan balaskanlah perbuatannya kepadaku yang dia jahat kayak gitu. Nah, itu nggak bisa karena pembalasan segala macam itu haknya Tuhan, bukan haknya kita, gitu. Tapi kenapa ada ya orang kaya gitu di luar Tuhan? Oh ya, kan memang tergantung ini ya, tergantung apa namanya, kapasitas orang masing-masing. Dan tidak selalu orang yang kelihatannya berlebih dalam kekayaan itu menemukan kedamaian yang diberikan hanya oleh Tuhan. Dan tidak tentu juga orang itu bisa diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Ya, gitu. Jadi kalau kita mindsetnya ngikut Tuhan dapat blessing, ngikut Tuhan dapat blessing, ya itu salah. Karena Tuhan, ngikut Tuhan, pikul salib, bukan dapat blessing, gitu ya. Nah, kadang orang, lah pikul salib itu loh. Nah, pikul salib itu, ya itu memang harga yang harus dibayar. Karena apa? Karena kita sudah dibayar lunas. Nggak dicicil, nggak pay letter ya. Nah, ya, gitu. Ada quotes lagi sih, ini yang barusan terlintas, yang sedikit menarik. Apa nih quotes-nya? Belajar tega sama orang udah memperlakukan kita seenaknya. Toh itu bukan berarti jahat, melainkan mengimbangi. Mengimbangi katanya ya, mengimbangi, tapi enggak ya. Kan kita sudah belajar di yang pertama tadi bahwa kita itu hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kristus saja waktu dianiaya memberikan dirinya. Begitu pula kita juga harus seperti itu, karena mengampuni itu tidak terbatas. Karena 7 kali, 70 kali. 7 kali kali 70 kali. 7 kali, 70 kali. Beda ya. Kali di sana bukan perkalian, tapi sequence atau kejadian. 7 kejadian dan 70 kejadian. Nah, beda ya. Beda ya jadinya ya. Jadi 77 kejadian. Bedanya di situ. Nah, maksud dari Tuhan itu bukan berarti 7 kali 70 kali. Berarti satu hari mengampuni 70 kali. Besok 70 lagi. Makanya 7 hari masing-masing harinya mengampuni 70 kali. Berarti 144 ya. Ya. 144 ya. 114. Ayo. Enggak toh. 490 toh. 70 kali 7 pas 90. Nah, iya, pas 90. Oke. Terus lanjut. Nah, jadi bukan soal angkanya, tapi kalau ada angka tertulis dalam Alkitab, itu semuanya pasti ada gematria atau kata yang tersembunyi atau makna lain dari sana. Karena contohnya begini, ketika dalam bahasa Ibrani, ketika kita menuliskan angka itu punya makna tersendiri. Dan 7 itu artinya kesempurnaan dan pengampunan. 70 berarti pengampunan itu sempurna, angka yang sempurna. 7 itu juga angka yang sempurna karena Allah menciptakan dunia selama 7 hari. Dan apapun yang berkaitan dengan 7 itu selalu menyangkut dengan kesempurnaan. Maka dari itu, kesempurnaan itu harus kita dapatkan dari kita mengampuni. Karena Bapa kita yang di surga sudah lebih dahulu mengampuni dosa kita.
Banyak banget ya smart people, kayaknya 7 aja panjang loh. 7 hari, terus 7 hari. Ya, tadi 70 katanya 7 hari, tapi kejadian. enggak seperti itu. Gitu ya. Mantap loh, dalam nih, kupas tuntas Kupas nih. tuntas ya. Nanti kita bahas apa lagi, ini soal angka aja udah. Angka aja udah panjang ya. Angka itu nanti bisa kita bahas sendiri dalam sesi PA ya, PA pendalaman Alkitab. Kita akan membahas angka-angka dalam filsafat Yahudi. Begitu ya. Wow, ini Keren angka sekali ya. loh. Ini angka loh, ini angka. Ini hanya angka Ini ya. hanya Jadi angka angka ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu semua punya maknanya Berarti masing-masing. kalau A gitu juga ada maknanya. Ya kalau A kan A. Tergantung konteksnya apa Iya sih. gitu ya. Ini ternyata sedalam itu ya, kitab Betul. Tuhan itu sedalam itu. Iya. Nah, kemudian jadi itulah yang tadi kita sudah mempelajari tentang quotes-quotes ya. Quotes-quotes 1, 2, dan 3, dan 4. Kita sudah bahas quotes-quotes itu. Nah, sekarang yang terakhir nih. Oke, yang Karena terakhir udah itu gimana? quotes-quotesnya banyak banget. Iya, ada 4 quotes tadi ya. Ada 5. Oke. Iya, tambahan terakhir ya, 5. Oke. 5. Terus ini pertanyaannya setelah quotes itu, bagaimana quotes mempengaruhi iman kita? Oke. Kalau kita nih udah terbiasa dari hemat pangkal kaya, pelit pangkal kaya tadi. Pelit pangkal kaya ya. Itu kan udah tertanam gitu dari sejak dini banget gitu, Ya. dari SD udah seperti itu. Terus bagaimana kita menyikapinya gitu? Oke. Tadi kan kita sudah belajar mengenai mamon, dan mamon itu ternyata bukan hanya uang, harta, tetapi apapun yang kita berhalakan, ya kan? Jadi kita itu harus hidup bukan mengandalkan kata-kata orang, karena kata-kata orang ketika kita hidupi melebihi apa kata firman, maka itu juga jadi mamon kita, gitu ya. Jadi kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan. Rasul Paulus sendiri sudah pernah menceritakan di sana di Alkitab, yaitu di Kolose 2 ayat 8, begini firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, jadi di sini sudah dikatakan bahwa hati-hati loh dengan ajaran palsu dan filsafatnya yang kosong. Sebagai gambaran, di Kolose ini sudah ada sebuah gerakan baru di mana Kristus saja tidak cukup. Maka harus ditambah yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Dalam hal ini adalah menyiksa diri. Jadi kalau kamu mau mengabdi kepada Kristus atau menyembah Kristus, kamu tidak hanya percaya, tapi kamu harus melakukan sesuatu yang menyiksa dirimu. Itulah yang terjadi di dalam Kolose. Oleh sebab itu, Paulus sudah berkata bahwa hati-hati dengan filsafat-filsafat yang seperti ini. Filsafat itu kan ceritanya omongan orang gitu ya. Omongan-omongan orang itu hati-hati. Harus dihati-hati ini karena yang sebenarnya adalah Kristus saja sudah cukup. Selama kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, maka semuanya itu sudah baik-baik saja. Semuanya itu sudah oke. Nah, gitu. Pertanyaannya gini, kadang ada orang, ini saya bicara dari versi orang luar ya. Oke. Tapi kan quotes itu pas banget sama kehidupanku, udah relate banget keadaanku sekarang gitu. Oke. Terus gimana coba? Ya kan emang relate, masa nggak boleh? Ya, betul. Nah, quotes itu kadang tampaknya logis, ya. Di pikiran manusia itu sangat masuk akal, ya kan? Tetapi oleh karena quotes itu kita bisa menduakan Kristus loh. Quotes itu bisa menjadi apa yang kita nomor satukan. Nah, itu tidak boleh. Karena yang harus kita nomor satukan adalah Kristus, bukan omongan manusia, bukan quotes tadi. Meskipun tampaknya logis, sangat masuk akal, tapi harus kita lihat dulu, benar nggak sih secara Alkitab, benar nggak sih ini tuh tujuannya apa? Seperti hemat pangkal kaya tadi. Hemat pangkal kaya itu kan memang peribahasa, dan peribahasa itu
sangat akrab dan diajarkan kita dari kecil. Secara tidak sadar kita sudah berhemat demi kaya. Ketika kita mengejar kekayaan itu sudah salah tujuannya. Gitu. Jadi yang perlu kita koreksi itu bukan, ini kan quotes-nya relate, tetapi apakah ini benar tujuan Tuhan atau bukan? Demi kemuliaan nama Tuhan atau bukan? Itu yang harus kita pikirkan. Oke, jadi kesimpulannya smart people dari quotes-quotes ini, kita jangan satu yang pertama, kita jangan memotong-motong gitu. Kita lihat apa sih maksudnya apa, oh ini quotes-nya tuh gimana, jangan langsung percaya. Yang kedua, kita tetap terus daripada kita baca quotes, kita tuh minta Tuhan ini maunya apa sih, gitu ya Pak Erik. Baca Alkitab. Baca Alkitab gitu. Yang ketiga adalah kita selalu bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan itu bukan yang kayak kita gini ya, kita nanya terus dijawab enggak. Ya. Tapi aku yakin Tuhan itu jawabnya pasti lebih luar biasa daripada sekedar kita begini. Betul. Nah, untuk memperkuat dari pembahasan quotes kita ini, kita mau dengerin kesaksian dari Ko Erik sih. Gimana nih? Boleh dong ya. Jadi setiap ini kita harus kesaksian supaya apa? Ya. Kesaksian orang itu bisa menguatkan gitu. Kita sering menguatkan dengan kesaksian. Betul. Kita mau lihat kesaksian dari Ko Erik mengenai pernah nggak sih dulu ngerasain apa? Mungkin nggak quotes ya, apa kata orang atau apa gitu, boleh dong Ko Erik. Boleh banget. Jadi dulu waktu aku SMP itu aku punya teman dekat dan dia sering mengajak aku ke gereja. Kebetulan bukan di Kristen ya, tapi di Katolik ya. Jadi dia tuh waktu sambil berdoa pasti tanya gini, jadi tujuan hidupmu tuh apa sih? Kamu mau kemana sih? Kamu mau ngapain sih? Aku waktu itu karena aku tidak tahu dan aku tidak pernah memikirkannya, aku selalu bilang, ya aku sih nggak tahu. Aku ngikut apa kata Tuhan gitu. Aku mengalir saja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus ya. Kuasa Roh Kudus. Ya seperti itu ya. Tapi itulah yang aku terapkan dalam kehidupanku, bahwa daripada aku susah-susah membuat rencana, kemudian akhirnya tidak disetujui atau gagal, lebih baik aku mengikut seperti air mengalir, pokoknya nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, aku berangkat, aku jalan terus. Tapi ketika sekarang sudah selesai kuliah teologi, aku baru tahu bahwa bukan aku yang mengikut alirannya Tuhan, tetapi aku harus merencanakan sesuatu supaya Tuhan itu bisa melakukan ininya, kemuliaan Tuhan itu bisa terjadi dari rencanaku. Tetapi itu tadi, rencanaku ini harus sejalan dengan rencana Tuhan. Oh, berarti kan kita harus membuat rencana. Betul. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Iya, betul. Maka dari itu, yang pertama kali saya cari adalah Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Jadi untuk teman-teman smart people, bukan berarti ya kita harus ya udahlah harus kok gini salah gitu salah, kok tak gini, harus kayak kok Erik ceritanya dulu daripada ini. Tapi enggak ya, kita hidup itu untuk memuliakan Tuhan juga. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan juga. Makanya kita kan dikasih akal budi ya kok. Iya, kita diberi akal budi dan akal budi itu harus kita gunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, gitu smart people. Jadi jangan mengalirlah kuasa Roh Kudus, tapi buatlah rencana. Tapi rencana itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus kalau kita bingung rencananya gimana? Tanya Tuhan. Dengan apa? Banyaklah berdoa. Tapi pasti dapat ya, Kong. Betul, karena Tuhan pasti menjawabnya. Gitu. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi buat kalian teman-teman smart people, mungkin kalau ada yang mau ada keluh kesah nih atau kalian pertanyaan mungkin pertanyaan masih nggak paham tentang Alkitab, apa sih ini maksudnya apa ya, perikop ini kok aku baca bingung ya, aku sudah baca ulang-ulang tapi kok masih nggak paham. Itu kita bisa bantu, kita bahkan bisa, kalau topik itu sangat banyak, kita bisa bahas dalam podcast kita ya. Gitu. Jadi nanti bisa ada link di sini dan di sini ya, linknya bakal keluar.
itu Google Form untuk kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, teman-teman smart people. Nah, gitu. Dan kita mungkin boleh nggak sih, Ko? Tadi kan kita baca Alkitab tentang teks dan konteks. Betul. Kita boleh nggak sih kupas tuntas dari maksud Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu? Boleh. Challenge boleh, banget ya. Boleh, tapi Boleh. kan nggak bisa satu kali selesai Iya, gitu ya. Pasti berpart-part gitu. Banyak sekali ya. Tapi boleh lah. Jadi maksudnya buat apa sih? Supaya kita tahu satu sejarahnya. Betul. Dua, kita tahu mau Tuhan. Tiga, kita dapat hikmat dari Tuhan. Betul. Dari setiap kejadian-kejadian itu. Itu boleh ya, Ko? Boleh. Challenge boleh gitu. banget. Untuk smart people, semangat dengerin kita ya. Semangat terus ya. Semangat terus. Kalian mau apa? Boleh tadi diisi. Diisi di linknya. Kalau susah nge-scan, nanti ada di description box. Oke, gitu ya smart people. Oke. Terima kasih. See you. Bye-bye.